ketika di situ kok mengandung suplemen yang memberikan kekuatan dalam tubuh, maka menjadikan batal. Ketika kok di situ tidak mengandung suplemen di dalam tubuh, tafsirannya ada dua. Deloken yang tidak mengandung suplemen itu lewatnya mana? Kalau lewat jalan peredaran darah, maka yang paling direkomendasikan adalah pendapat yang ketiga. Yang ketiga itu ada dua kondisi juga, masih ada dua kondisi. Jika melewati pembuluh darah, maka dianggap membatalkan, entah itu ada suplemen atau tidak. Betul, Mas? Yang pertama tadi berarti gini, ketika di situ kok mengandung suplemen itu menjadi kekuatan. Kalau tidak melewati pembuluh darah dalam arti melewati otot, maka di situ tidak membatalkan. Itulah kesimpulannya. Saya agak bingung. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama saya Yoga dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Ya, di video kali ini kita akan membahas masih terkait dengan perkara yang membatalkan puasa ya ini. Ya, sebelum kita lanjutkan, mohon dukungan channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Baik, Mas Abdullah. Tadi gempa kerasa nggak, Mas, tadi? Sore ada gempa tadi. Kerasa, kebetulan pas keluar rumah tadi saya naik sepeda tapi goyang-goyang nih. Perasaan apa saya itu migrain kan gitu. Iya. Masih muda kok migrain kan gitu ya. Banyak orang yang merasakan sama juga. Iya, betul. Oh, sama juga. Tadi malah ini, Mas, malah yel-yelan sama istri sama ibu. Wah, ini gempa. Yang ngerasa itu cuma saya. Tiga orang yang ngerasa cuma saya. Terus kan kebetulan ada air di akuarium itu kan, sebenarnya saya juga nggak terlalu merasakan, tapi loh ini akuarium kok gerak-gerak, kena apa gitu, kok akuarium 3 kok gerak-gerak semua. Wah, gempa ini kan. Ternyata bener, tak rasa-rasain loh, kok agak goyang-goyang. Saya lebih yakin tadi ya melihat HP ada status tuh, banyak yang status gempa ya itu ya, akhirnya oh tadi memang gempa gitu. saya saja. Masuk pertanyaan, Mas. Ya. Ini ada pertanyaan masih terkait perkara yang membatalkan puasa, Mas. Oke. Ketika kita berpuasa, kemudian kebetulan sakit lah, atau kalau istilah orang Jawa itu suntik ke bidan atau ke dokter. Periksa ya, suntik itu periksa. Nah, kemudian saat periksa itu disuntik menggunakan jarum, entah disuntikkan ke tangan atau ke bokong ya biasanya. Ya. Itu bagaimana hukumnya? Apakah puasa kita batal atau tidak, Mas? Oh ya. Kan ada di lingkungan itu kan ada yang disuntik batal puasanya. Kan biasanya disuntikkan cairan itu, obatnya itu kan cairan dimasukkan ke pembuluh darah atau ke tubuh itu kan. Ya. Nah, itu yang membuat kontroversi, ada yang bilang batal gitu. Oke. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa channel Ngobrol Fikih, pada kesempatan kali ini yang saya hormati, spesial pada bulan Ramadan ini kita bahas terkait hubungannya dengan permasalahan puasa maupun permasalahan yang hubungannya dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ada pertanyaan masuk terkait hubungannya dengan perkara yang membatalkan puasa. Pertanyaannya, apakah ketika ada seseorang itu sakit, kemudian dia itu periksa ke bidan ataupun ke dokter ya, kemudian disuntik, ataupun tidak menutup kemungkinan di situ tidak cuma sebatas suntik yang hubungannya untuk menyembuhkan badan yang lewat pantat, akan tetapi bisa terjadi juga ketika orang itu infus. Betul. Jadi garis bawahnya ketika seseorang itu memasukkan cairan dalam kurung di situ mungkin obat ya, yang menggunakan alat ya di situ berupa jarum. Apakah di sini termasuk membatalkan puasa atau tidak? Kan lebih detailnya seperti itu ya Pranta. Jadi lebih umumnya adalah menggunakan jarum seperti itu. Intinya memasukkan cairan entah itu obat atau apa dalam tubuh seperti itu. Fenomena itu memang banyak terjadi di masyarakat kita. Terkadang juga banyak yang bertanya, jadi batal ke ora toh? Iya, betul. Sampai ada orang gitu Mas, diwampet
gitu ya. Sampai buka. Sampai buka. Baru suntik. Sebagian juga nggak berani. Iya. Nggak berani. Karena takut puasanya batal. Saya itu pernah juga ngaji di ibu-ibu itu. Ada juga yang di situ ngampet sampai pada waktu buka puasa. Setelah saya terangkan, oh jebule kan seperti itu. Memang nanti ada tafsir. Maka pada kesempatan malam hari ini akan kita bahas biar nanti lebih detail jawabannya. Maka kita harus menggunakan rekomendasi kita. Tadi saya foto dalam kitab, dikatakan di dalam kitab Taqriraj halaman 452. Hukmul ibrati. Di sini diterangkan terkait hubungannya dengan hukum daripada jarum. Jarum ini lebih detailnya berarti kan tidak cuma sebatas jarum suntik yang digunakan untuk menyembuhkan lewat pantat, tapi bisa juga terjadi di sini hubungannya dengan infus, memasukkan cairan itu tadi. Dikatakan di sini tajuzu lidh-dharurati walakin ikhtalafu fi ibtaliha lisawmi ala salasati aqwalin. Dikatakan di sini diperbolehkan tapi dalam keadaan terpaksa. Akan tapi juga terjadi perbedaan pendapat. Jadi menggunakan jarum ketika di situ disuntikkan ke dalam tubuh, baik di situ lewat apa saja maupun di situ bisa dikatakan lewat infus ya. Dalam keadaan darurat itu dikatakan di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Akan kita tafsir satu persatu. Pendapat yang pertama, fa fi qaulin annaha tabtulu mutlaqan li annaha wasulat ilal jaufi. Pendapat yang pertama mengatakan secara mutlak memasukkan cairan lewat jalan manapun di situ membatalkan puasa. Sebab dikatakan di sini wasulat ilal jaufi. Mau tidak mau bahwa obat itu nanti juga akan sampai kepada lambung. Dengan kata lain, ulama pertama berpendapat bahwa secara mutlak kondisi memasukkan jarum baik di situ suntik ataupun di situ infus, maka semuanya tetap membatalkan puasa. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dikatakan wa fi qaulin innaha la tabtulu mutlaqan li anna wasalat ila jaufi min ghairi mungfazin maftuhin. Pendapat yang kedua dikatakan tidak membatalkan puasa. Dikarenakan ketika memasukkan jarum atau masukkan cairan kepada dalam tubuh dengan menggunakan jarum itu tidak menggunakan lubang-lubang yang terbuka. Iya, betul. Kan kita dulu kan mungkin kalau kita belajar dulu kasifatu saja itu ya. Perkara yang membatalkan puasa itu kan memasukkan cairan kepada lubang-lubang yang di situ terbuka, termasuk juga mulut dan lain sebagainya, hidung atau telinga dan lain sebagainya, itu kan membatalkan. Lah, sedangkan kalau jarum itu kan tidak melewati jalan yang terbuka. Betul. Maka pendapat yang kedua ini mengatakan di situ tidak membatalkan puasa dikarenakan jarum itu menusuk anggota yang memang di situ tidak terbuka. Ini pendapat yang kedua. Lah, kemudian ada pendapat yang ketiga. Wa qaulun fihi tafsilun. Ada pendapat yang ketiga di sini ada tafsilannya. Ada perinciannya. Wa huwa al-ashah. Ini pendapat yang paling sahih digunakan ini. Yang paling masyhur. Pendapat yang pertama ada yang menggunakan, pendapat yang kedua ada yang menggunakan, pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang paling sahih, yang paling direkomendasikan. Nah, bagaimana pendapat yang ketiga ini? Dikatakan di sini, idza kanat iku maghdiyatan fatabtulu as-saumu. Pendapat yang pertama dikatakan, ketika kok di situ memasukkan cairan di situ memberikan suplemen di dalam tubuh, maka di situ membatalkan puasa. Contohnya infus ya, Nah, infus kan gini Mas, kita kalau belajar dari orang kedokteran itu orang yang di situ tidak sadar, bahkan sampai 2 hari 3 hari nggak makan kuat Mas. Pengganti makanan karena itu. Gitu ya. Maka sebab apa? Sebab ada suplemen yang dimasukkan dalam tubuh dan itu merupakan pengganti makanan. Jadi pendapat yang pertama di situ dikatakan menjadikan batalnya puasa. Kalau yang ketiga dengan tafsiran di situ batal puasa ketika memang di situ mengandung suplemen yang masuk di dalam tubuh. Itu. Tafsir yang kedua dikatakan wa idza kanat ghairu maghdiyatan fatang duru. Ketika kok
yang dimasukkan di dalam tubuh di situ tidak berupa suplemen. Berarti tidak memberikan kekuatan dalam tubuh. Ini ditafsir lagi menjadi dua. Tafsiran yang pertama, idza kanat fil uruq al-majfufatu wa hiya al-auradu fatabtilu. Tafsiran yang pertama, ketika di situ kok dimasukkan ke dalam tubuh, tapi posisinya di situ kok tidak memberikan kekuatan ya, tidak memberikan kekuatan, tidak berupa suplemen lah. Ketika memasukkannya itu tadi, kok melewat pembuluh darah, maka di situ menjadikan batal. Sebab apa? Pembuluh darah ini merupakan jalur daripada masuk ke dalam jauf, termasuk juga peredaran darah itu kan bisa menjadikan kenyangnya seseorang. Maka di sini tetap membatalkan puasa. Wa zakanat fil Autli wahya al-urub muharub al-majfufatu. Sedangkan kalau toh di situ kok memasukkan cairan tapi tidak lewat pembuluh darah, di situ lewatnya otot. Lewat otot ini ya, maka di situ tidak membatalkan puasa. Dikarenakan apa? Sebab otot itu bukan merupakan tempat untuk jalan suplemennya makanan, dan dengan arti tidak menjadikan kekuatan di dalam tubuh. Jadi ini yang paling sahih adalah pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga bagaimana? Ketika di situ kok mengandung suplemen yang memberikan kekuatan dalam tubuh, maka menjadikan batal. Ketika kok di situ tidak mengandung suplemen di dalam tubuh, tafsirannya ada dua. Deloken yang tidak mengandung suplemen itu lewatnya mana? Kalau lewat jalan peredaran darah maka tetap membatalkan, sebab jalan peredaran darah itu menjadikan kenyang seseorang. Ketika di situ tidak lewat jalan peredaran darah, dalam arti melewat otot, maka di situ tidak membatalkan puasa. Dikarenakan apa? Otot bukan merupakan jalan daripada suplemen. Itu adalah tafsiran yang ketiga. Jadi penake awake dhewe yo ketika suntik itu yo tafsirannya itu tadi lah. Lebih jelasnya seperti itu. Kalau bukan orang kesehatan ya ada kemungkinan nggak paham sih Mas kalau itu. Ya, ada kemungkinan tidak paham. Nah, saya sendiri kan juga, saya pribadi juga tidak terlalu paham ya, yang misal ini disuntik, oh ini kan kita nggak tahu disuntik itu, misal di tangan kan ada kemungkinan masuk ke otot dan ada kemungkinan ke pembuluh darah juga. Ya. Berarti kan harus tanya juga ya ke. Tanya bisa, lebih detailnya kita tanya kepada pihak dokter. Tapi biasanya kalau toh hanya sebatas suntik masuk angin, suntik masuk angin, itu lebih condongnya nanti pada lewat jalan otot. Iya, betul. Tidak lewat jalan pembuluh darah, dan itu juga bukan termasuk suplemen. Biasanya dimasukkan itu adalah obat. Kalau suplemen itu lebih rata-rata ketika seseorang itu sakit di rumah sakit kemudian diopnam, yaitu menggunakan infus, itu biasanya lebih condong kepada suplemennya. Betul. Ya, seperti itu. Pasti ada campurannya karena saya pengalaman beberapa kali di infus. Ya. Itu memang kalau di infus itu jarang lapar, Mas. Jarang lapar, kenyang terus rasanya. Iya, benar. Kenyang terus. Meskipun kalau toh lapar itu cuma lapar yang standar lah, paling cuma sekedar pengen makan, pengen ngemil. Tapi sebenarnya tanpa itu pun dakwah. Betul. Enggak sampai lemes itu enggak. Cuma ada suplemen itu tadi. Seperti itu. Oke. Jadi ya kesimpulannya ya teman-teman. Udah ya? Ini enggak ada tambahan lagi, Mas? Enggak ada. Cukup itu. Kesimpulannya ya untuk suntik itu memang ada 3 pendapat. Yang satu tadi membatalkan karena memasukkan cairan ke dalam tubuh. Yang satu tidak membatalkan ini. Ya. Yang pertama di situ tadi membatalkan dikatakan ada suplemennya. Ya. Yang kedua di situ tidak membatalkan karena tidak melalui jalan yang terbuka. Karena tidak melalui jalan yang terbuka. Contohnya jalan yang terbuka ada mulut, hidung, telinga dan lain-lain. Nah, kemudian yang paling direkomendasikan adalah pendapat yang ketiga. Yang ketiga itu ada 2 kondisi juga, masih ada 2 kondisi. Ya. Jika melewati pembuluh darah, maka dianggap membatalkan. Entah itu ada suplemen atau tidak, betul Mas? Yang pertama tadi berarti gini, ketika di situ kok mengandung suplemen, memberikan kekuatan dalam tubuh, maka di situ membatalkan. Ya. Yang kedua di sini ketika tidak mengandung suplemen, maka ditafsir menjadi 2. Kalau lewat pembuluh darah berarti di situ
Padahal sebab pembuluh darah itu menjadi kekuatan. Iya, betul. Kalau tidak melewati pembuluh darah dalam arti melewati otot, maka di situ tidak membutuhkan. Ya, Seperti itulah itu. kesimpulannya. Saya agak bingung. banyak sebuah tafsirannya kok. Oh, banyak tafsirannya sih. Ini. Karena jujur juga ini baru dengar ya saya. Ya, jadi ini saya juga ngaji. Ya. Oke. Oke, jadi ya gini ya, untungnya kita ngonten Mas. Untungnya kita ngonten. Ketika saya juga belum pernah ngaji, saya juga ada pertanyaan dari teman-teman, saya tanyakan ke jenengan, saya juga ikut ngaji kan. Enggak, kamu juga saya juga begitu. Iya. Lah, kalau kita tanya itu biasanya kalau kayak di pesantren itu Mas, itu kan pernah kita melihat jawabannya. Tapi ketika ada pertanyaan seperti Belum ini tentu kita- ingat. Ya, belum ingat. Iya. Kita mungkin ya jawabannya boleh kah ataupun tidak boleh kan seperti itu. Iya. Tapi kita tetap Detailnya, detailnya detailnya kan tetap kita rekomendasi kita. Maka kan pada kesempatan malam hari ini tetap gini Mas Yoga, kita menjawab dengan rekomendasi kita. Oh, kalau ada pemirsa semuanya ada pendapat yang lain monggo nanti dicantumkan dalam kolom komentar ya. Kita Iya. saling belajar Iya. bersama. Jadi kita jadi- juga bisa ngaji lagi. Ya, mungkin ada rekomendasi yang lain yang lebih menguatkan lagi biar nanti lebih kuat. Oke, seperti itu. Oke, mungkin cukup ya. Mohon maaf karena ya kesimpulannya biar dibantu beliau karena saya juga bingung. Oke. Bisa diputar lagi tadi. Ya mungkin cukup untuk video kita kali ini karena ini kondisinya juga hujan, kurang kondusif juga. Mohon maaf apabila suaranya kurang jelas. Tapi ya insya Allah nanti saya edit biar terdengar jelas. Cukup dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا